Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan sharing tentang pengambilan dan pengirim sampel air untuk uji plankton. Plankton merupakan organisme yang paling dasar yang berada pada piramida makanan di perairan, di mana kehidupan plankton dipengaruhi oleh kondisi dari kualitas lingkungannya. Tujuan untuk mengetahui populasi plankton itu adalah kita bisa melakukan analisa identifikasi dan jumlah jenis plankton, di mana dengan kita mengetahui jenis plankton tertentu dengan jumlah tertentu akan bisa dijadikan sebagai indikator dari perairan tersebut ada pencemaran atau tidak. Untuk caranya yaitu teknik pengumpulan plankton di perairan dengan cara menyaring sejumlah massa air dengan jari yang halus atau planktonet, di mana bahan planktonet tersebut terbuat dari kain nilon dengan ukuran tertentu sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah kita mau melihat dari fitonya ataupun zooplanktonnya. Tujuan dari sampling tersebut adalah untuk mengetahui jenis-jenis plankton dan untuk mengetahui kepadatan plankton per satuan volume. Untuk titik samplingnya, jadi kalau untuk lokasi pengambilan sampel plankton sebaiknya dilakukan di dekat pengambilan sampel kualitas air dan mikrobiologi, karena kalau untuk mengetahui tingkat pencemaran itu sangat berkaitan sekali antara kualitas air yang meliputi fisik kimia dan mikrobiologi lainnya seperti bakteri ataupun virus. Sebaiknya gunakan lokasi yang sama dengan lokasi sebelumnya, maksudnya kalau untuk kita beberapa kali pengambilan sampel. Untuk banyaknya lokasi sampling disesuaikan dengan tujuan sampling, kita mau tujuannya sebagai apa. Misalnya kalau untuk tambak kita itu untuk mengetahui jumlah plankton apakah berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di tambak. Kalau misalnya kita tujuannya adalah sampling di sungai, maka dilakukan pada aliran sungai tersebut, baik pada bagian hulu, hilir maupun yang terindikasi pencemaran, misalnya berada di daerah pemukiman atau di daerah industri. Nah, untuk mengetahui sampel plankton itu terjadi perbedaan pada tipe perairan dan kedalaman dapat mengaruhi jenis kemelimpah planktonnya. Nah, untuk menentukan sampling itu usahakan tidak saat turun hujan, badai atau banjir, karena plankton itu adalah organisme yang berpengaruh terhadap cahaya, maka sebaiknya untuk mengambil sampel itu sekitar jam 10 pagi sampai 3 sore di mana masih ada sinar matahari. Nah, ini adalah peralatan sampling yang bisa digunakan untuk ambil sampel plankton, yaitu water sampler. Water sampler ini digunakan untuk kedalaman tertentu, jadi untuk mengambil airnya. Yang kedua, planktonet, yaitu jaring yang terbuat dari kain nilon dengan size tertentu berbentuk kerucut, di mana di bawahnya kita kasih tol untuk menangkap sampelnya tersebut. Terus ada juga ember volume 5 liter, ini untuk mengambil perairan yang tidak terlalu dalam. Terus cairan pembersih planktonet, tali. Botol sampel itu baiknya botol plastik aja, karena kalau dari kaca rawan pecah. Terus formalin, pipet tetes, dan kertas label alat tulis.
Nah, cara pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara mengambil air dari lokasi pengamatan dan menuang ke dalam planktonnya dengan ukuran nomor 200. Nah, ukuran ini bisa menyesuaikan dengan tujuannya. Jadi ada yang planktonnya jenisnya ukuran nomor 100 atau 200. Itu untuk tujuannya apa? Kalau misalnya kita untuk zooplankton berarti yang ukurannya nomor 100. Kalau yang saya tulis di sini ukuran nomor 200, kita cenderung ke fitoplankton. Nah, untuk planktonnya jangan diperas karena planktonnya itu dari ukurannya itu kalau diperas bisa dari tingkat lenturnya dalam penyaringannya. Nah, hasil saringannya dipindahkan ke botol sampel yang sudah disiapkan sekitar mungkin 100 ml, terus ditambahkan formalin. Jumlah formalinnya adalah 4 tetes kadar 4% untuk 100 ml sampel. Ditutup rapat dan diseler dengan menggunakan parafil. Ditambahkan lap. Nah, pembilasan planktonnya dapat dilakukan dengan menggunakan air bebas plankton. Maksudnya untuk pengambilan sampel selanjutnya tidak terpengaruh dari plankton yang sebelumnya. Ini bisa juga dengan menggunakan alkohol sekitar 1%. Nah, untuk mendapatkan volume sampel air yang disaring, apabila badan perairan yang subur atau eutrofik, jumlah air yang representatif untuk sampel adalah 1 liter, atau kita melihatnya itu air yang subur atau yang kental gitu, karena jadi untuk mempermudah kita dalam penyaringan. Nah, untuk badan perairan yang cenderung oligotropik atau kondisi suburnya jumlah air yang representatif untuk sampel adalah 5 liter. Untuk pengawatan sampel plankton dilakukan untuk mempertahankan keadaan sampel sedemikian rupa sehingga sama kondisinya dengan keadaan ketika di lapangan. Selain itu, pengawatan sampel bertujuan untuk menghambat pertumbuhan plankton untuk sementara. Jadi cara pengamatan sampelnya adalah dengan menambahkan formalin dengan kadar 4% sebanyak 4 tetes per 100 ml air pada air sampel. Jadi untuk pengirimannya pakai setelah dikasih formalin, label dimasukkan ke dalam styrofoam yang dilengkapi dengan ice pack. Tapi kalau misalnya mau dikirim aman juga sih kalau misalnya tanpa ice pack. Nah, ini untuk analisis planktonnya. Jadi kita butuhkan mikroskop binokuler, pipet tetes, encounter, Sedgwick Rafter counting cell, tisu, dan alat tulis. Nah, ini jadi tahapan subsampling dari volume air yang disaring. Jadi harus diketahui jumlah volume yang disaring yang dimasukkan ke dalam planktonet dan botol untuk penangkapnya, karena nanti berkaitan dengan jumlah dari planktonnya. Jadi dari volume air yang tersaring diamati dengan Sedgwick Rafter counting cell, diamati jumlah dari plankton yang teramati. Jadi untuk prinsip analisa plankton adalah mengambil sebagian sampel dan dihitung di bawah mikroskop. Besar kecilnya volume sampel tergantung dari alat yang tersedia. Jadi kalau misalnya kita berada di pengambilan sampel plankton di daerah laut, itu berbeda dengan ketika di tambak gitu ataupun di sungai, karena ini berpengaruh dari luasan volume yang kita targetkan. Sampel yang telah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis. Untuk preparasi sampel kita dilakukan
sebelum dilakukan perhitungan dan identifikasi plankton, terlebih dahulu perlu dilakukan preparasi sampel untuk melihat apakah sampel plankton yang ada dapat dengan mudah untuk dihitung atau tidak. Apabila plankton yang terdapat pada sampel terlalu banyak, maka dilakukan pengenceran dengan penambahan aquades terlebih dahulu. Identifikasi plankton dilakukan di bawah mikroskop dengan mencocokkan ciri-ciri jenis yang diamati, mulai dari ciri umum untuk mengetahui klasifikasi yang lebih tinggi sampai dengan ciri khusus. Untuk mengetahui hingga tingkat jenis dicocokkan dengan buku identifikasi acuan. Identifikasi dan penghitungan plankton adalah hal yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan pengalaman untuk dapat dilakukan dengan benar. Nah, ini beberapa contoh jenis plankton. Ini termasuk kelas Dinoflagellata. Jadi setelah kita mengetahui atau mencocokkan dengan buku identifikasi, namanya apa, kayak misalnya itu Goniulac perior, dia termasuk kelas apa, karena untuk melihat dari jenis-jenis plankton yang kita harapkan itu ada plankton yang tidak kita inginkan, seperti halnya ini Dinoflagellata adalah golongan alga merah, di mana dia mengeluarkan racun, baik itu di tambak ataupun di perairan juga dia bisa menimbulkan yang nggak bagus. Ini adalah zooplankton, jadi rotifer, harus dipahami ya jenis-jenisnya, dilihat dari sering melihatnya dan mencocokkan dengan buku identifikasi. Ini Chlorophysae, biasanya banyak ditemu di perairan, jadi ada namanya Chlorella, Oocytes, Tetraselmis, gitu, Scenedesmus. Itu biasanya Scenedesmus ada di perairan tawar. Nah, ini adalah Basilorophysae atau golongan diatom. Ini juga sering ditemukan di perairan umum. Ini Cyanophysae, yang termasuk blue green algae. Jadi kita harus mengetahui ketika kita sudah melihat bentuknya ini, kita harus mencari kelasnya termasuk apa, apakah termasuk blue green algae atau termasuk diatom atau Chlorophysae. Kecenderungan kalau Chlorophysae atau diatom itu yang lebih aman bagi perairan. Ini juga dari blue green algae juga kurang bagus juga kalau ditemukan di perairan, karena dia juga menghasilkan racun di perairan. Terima kasih.